أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Sadaqallahul azim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan adab terhadap orang-orang kafir.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayatnya 65 sampai ayat 70. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannata, qalu na'am ya Rasulullah, kullana nastahi minallahi, qala laisa kadzalika, al-haya'u minallahi, walakinil haya'u minallahi alla tansawul maqabira wal bila, wa alla tansawul jawfa wa ma wa'a, wa alla tansawur ra'sa wa ma hawa, wa man ishtaha karamatal akhirati yad'u zinatad dunya, hunalika istahyal abdu minallahi, wa hunalika asaba wilayatullahi. Apakah kalian ingin masuk surga? Mereka menjawab, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, kami malu oleh Allah. Nabi bersabda, bukan begitu caranya malu kepada Allah, tapi sesungguhnya malu oleh Allah itu adalah jangan melupakan kehancuran tubuhmu di dalam kubur, dan jangan melupakan perut serta apa yang diwadahi perut atau isinya. Jangan membuka kepala dan sekitarnya. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia. Di sanalah letak haya manusia terhadap Allah, dan di sana pula dia menemukan kekuasaan Allah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa ingat dan ingat mati. Marilah kita mengingat pesan-pesan indah dari guru-guru kita, dari orang tua kita, wali-wali kita yang sudah meninggalkan kita, yang berada di alam barzah. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang terindah bagi kita. Oleh karena itu, apabila kita menjadi anak yang soleh dan solihah, maka senantiasa kita mengingat pesan-pesan indah dari kedua orang tua kita. Kita yang dekat dengan orang tua, kita yang jauh dari orang tua, yang paling penting adalah pesan-pesan beliau untuk kita, untuk senantiasa beriman takwa, mencintai Al-Quran, dan mendirikan sholat dengan sholat yang daim, yaitu rindu, menanti, dan mendirikan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam dari perbuatan keji dan mungkar. Lihat di surat Al-Ankabut ayat 45. Ta'allamu minal ilmi ma syi'tum an ta'allamu falan yanfa'akumullahu bil ilmi hatta ta'malu bima ta'lamun. Pelajarilah ilmu sekehendakmu yang akan kamu pelajari, maka Allah tidak akan memberikan manfaat kepadamu dengan ilmu itu, sehingga kamu mengamalkan apa yang kamu ketahui.
Maka supaya ilmu kita ini bermanfaat, maka jalannya adalah kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, sehingga Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu yang baru. Tentunya marilah kita dermawan ilmu, menyampaikan ilmu yang kita peroleh, menyampaikan gagasan-gagasan yang baik yang kita peroleh dari Allah untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, agar mereka menjadi orang-orang yang ahli ilmu, agar mereka menjadi orang-orang yang ahli untuk menuntut ilmu. Para siswa, para siswi teladan, para mahasiswa, mahasiswi teladan, mereka adalah mutiara-mutiara kita yang paling indah. Oleh karena itu, berbahagialah apabila kita menjadi seorang suami dan istri yang soleh dan solihah, yang diberikan anak cucu soleh solihah, dan siswa-siswi yang soleh solihah, dan kita berteman dengan orang yang soleh dan solihah, insya Allah kehadirannya akan mampu untuk memotivasi diri kita untuk senantiasa beriman takwa, beramal soleh, dan senantiasa berwasiat di dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran. Itulah nikmat Allah yang paling tinggi, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita, baik sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan kita. Mudah-mudahan dunia ini menjadi mazra'atul akhirah, menjadi wasilah kita untuk menjalani kehidupan yang indah di dunia ini, dan mudah-mudahan di barzah kita juga Allah memberikan keindahan itu, dan di akhirat pula, sehingga kita sampai di surganya nanti bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, bersama para sahabat-sahabat setianya, bersama para tabi'in, bersama para habaib, para kiai dan ustadz-ustadzah, dan bersama keluarga besar kita, ayah dan ibunda kita. Lihat nanti di surat 52 ayatnya 17 sampai ayat 28, dan juga di surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk kita mempunyai sahabat-sahabat dunia akhirat. Kita harus bersyukur karena keberhasilan seseorang juga karena punya sahabat-sahabat yang hebat. Oleh karena itu, marilah kita menjadi bapak ibu yang hebat, bapak ibu wali murid yang hebat, bapak ibu ustadz, ustadzah, wali kelas yang hebat, bapak ibu para menteri-menteri yang hebat, dan juga para presiden dan wakilnya yang hebat, Bapak TNI yang hebat, Bapak Polri yang hebat, semua, bahkan para petani yang hebat, dan juga para TNI yang hebat, nelayan yang hebat. Ini semua adalah insan kinasih Gusti. Bisa dilihat nanti di surat Al-Furqan ayatnya 63 sampai 74. Marilah kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman surga. Ya, ada di Al-Mujadilah ayatnya 11, 21 sampai 22, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dengan teman-teman neraka. Al-Mujadilah ayat 14 sampai ayat 20.
Ini harus kita berhati-hati ya. Akan tetapi hanya ada satu golongan teman dan sahabat yang dapat menolong kita, yaitu orang-orang yang beriman takwa kokoh dan beriptek yang kokoh. Lihat nanti di surat 41 ayatnya 30 sampai 35. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dan takut kepada penghisapan amal yang jelek. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh, sebagian bagi, saya ulang, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Jangan berteman dengan teman-teman yang menjadi temannya setan ya. Lihat di surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37 ya. Janganlah kita ini menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan firman-Nya, malah kita menjadi orang yang dolim, malah kita menjadi orang yang munafik. Jangan ya, karena firman suci itu suci dan bisa masuk hanyalah ke dalam hati-hati yang suci. Oleh karena itu marilah beristighfar, bertaubat, mandi taubat, sholat taubat, dan laksanakan sholat-sholat yang wajib dengan baik, dan sholat-sholat yang sunnah pun mari kita lakukan, termasuk sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan lain sebagainya. Dari sinilah kemudian para ulama tasawuf terdahulu mengingatkan pentingnya mengganti teman akrab yang tidak bisa memberikan kebaikan kepada kita. Mereka berkata, tobat adalah menyesali dengan hati, bertekad untuk meninggalkan perbuatan maksiat, beristighfar dengan lisan, meninggalkan dengan fisik, dan menjauhi teman yang buruk akhlaknya. Jadi hati-hati, yang namanya perbuatan yang buruk itu walaupun tidak disuruh nular, itu akan nular dengan sendirinya cepat ya. Dan perbuatan baik walaupun disuruh nular itu sulitnya bukan main. Maka siapa yang berteman dengan minyak wangi akan bau harum aromanya. Tapi barang siapa yang berteman dengan orang-orang yang berbau busuk, maka tentunya mereka akan berbau busuk pula, termasuk kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, fujur, rofas, fusuk, jidal. Itu adalah aroma yang berbau busuk yang harus kita jauhi. Ini merupakan paradigma pendidikan yang benar dan mudah dipraktekkan. Itulah yang diingatkan Imam Al-Qushairi ketika dia menasihati orang yang bertobat untuk memulai dengan cara meninggalkan teman yang berakhlak buruk. Mereka hanyalah orang-orang yang dapat memengaruhi dirinya untuk menghilangkan niat bertobat dan menggodanya untuk tidak selalu berada dalam ketaatan. Ya, jadi jin dan manusia yang fasik itu programnya adalah mengajak manusia dan jin
untuk menjauhi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diajaknya berbuat maksiat. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang. Lalu ia bertanya kepada orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Ia pun ditunjukkan kepada seorang ulama dan ia bertanya kepadanya, "Aku telah membunuh 100 nyawa orang. Apakah pintu tobat masih terbuka untukku?" Ulama itu pun menjawab, "Ya, pintu tobat masih selalu terbuka. Siapakah yang akan menghalangi antara dirimu dan pintu tobat? Pergilah ke suatu negeri, karena di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ikutilah bersama mereka untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah kembali ke negerimu, karena ia merupakan negeri yang buruk." Mari mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baik ya. Bisa dilihat di surat Ibrahim ayat 24, 25, 27 ya. Ikuti negeri yang baik, Bapak Ibu yang baik, siswa-siswi yang baik, mahasiswa-mahasiswi yang baik, para dosen-dosen yang baik. Hindari yaitu yang buruk. Surat Ibrahim ayat 26. Marilah kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Semoga Allah memberikan kejayaan, selamat dunia akhirat. Dan salam kami kepada para sahabat-sahabat di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, di Masjid Al-Falah Surabaya, dan juga teman-teman di Lembaga Kursus Al-Quran di Islamic Center, keluarga besar kami di Bojonegoro, keluarga besar kami di Jawa Tengah, dan seluruh pecinta BCA, bahkan sampai di Amerika. Mereka semuanya adalah pecinta baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cinta kita, dengan baca Al-Quran ini dengan M5, apakah itu? Yaitu mencintai Al-Quran dengan senantiasa membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikan kepada kami ya Allah panjang umur, bil barokah wa bidu'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami di MI Nglarangan, di MTS Talun, di PGAN Bojonegoro, di IAIN Surabaya, dan guru-guru ngaji kami, sahabat-sahabat kami semua ya Allah yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga seluruh presiden kami, para menteri-menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjidir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.